Tes tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaran Akbar Waliudin, NIM 221440010 dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang. Jadi di sini saya akan menjelaskan demo project saya, yaitu router and wireless configuration. Sebelum itu saya akan menjelaskan apakah itu router. Jadi router sendiri adalah jaringan komputer atau komputer jaringan yang bertugas atau difungsikan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Tipe router itu ada komputer yang kita fungsikan untuk router, kemudian yang kedua ada peralatan khusus yang dirancang sebagai router. Jadi untuk tugas router itu sendiri adalah memforward data menggunakan routing protokol. Data itu sendiri diatur oleh routing protokol. Kemudian untuk menghubungkan dari router 1 ke router 2 ada yang dinamakan double routing, yang dimana cara membangunnya itu ada dua. Yang pertama kita menggunakan static routing, dan yang kedua kita menggunakan dynamic routing. Static routing ini si router dibangun berdasarkan definisi dari administrator, dan administrator itu harus cermat karena di sini static routing dibuat secara manual dari satu komputer, kemudian komputer selanjutnya, dan juga komputer selanjutnya. Jika salah satu table routing itu salah, maka koneksi dari router ke router itu tidak terdefinisi atau tidak terkoneksi dengan baik. Kemudian yang kedua ada dynamic routing, yang di sini di mana otomatis routernya itu mendapatkan jalur routing sendiri secara otomatis. Dengan cara apa? Dengan cara bertukar informasi antar router menggunakan protokol TFTP. Jadi untuk intinya, si static routing ini dibangun berdasarkan manual dari administrator. Administrator harus mengkoneksi atau men-static routing dari satu router ke router yang lainnya secara manual. Untuk dynamic routing, dia secara otomatis jalur routingnya. Dilanjutkan dengan demo projectnya. Di sini saya menggunakan Cisco Tracker, yang dimana saya menggunakan 4 router dengan 1, 2, 3, 4, 5 switch, dan perangkatnya di sini ada PC atau komputer dan juga ada laptop dengan catatan 2 jaringan wireless. Ini saya dapatkan idenya berasal dari tugas yang kemarin yang diberikan oleh dosen saya, yang dimana kita disuruh membuat topologi dari 3 router ini dan dikembangkan dengan satu router lagi, yang dimana ada 2 laptop terhubung secara wireless dan juga 3 PC yang terhubung dengan kabel Ethernet dari si switch-nya ini. Jadi ini adalah bentukannya, yang dimana saya menggunakan router 1, router 2, router 3, router 4 sebagai penghubung jaringan. Kemudian untuk menghubungkan jaringan itu membutuhkan perangkat, yaitu ada komputer atau PC dan juga laptop. Jadi di sini saya menggunakan kabel serial atau bentukan serial untuk menghubungkan router yang dimana setiap router itu dihubungkan dengan serial dan juga kabel Ethernet. Ethernet ini untuk menghubungkan kepada perangkat yang ingin dihubungkan ke jaringan tersebut. Di sini untuk kabelnya saya menggunakan kabel serial DCI warna merah ini, dan kabel selanjutnya untuk menghubungkan si Ethernetnya saya menggunakan kabel strike. Di sini teman-teman bisa lihat saya menggunakan tipe static routing. Kita lihat di sini untuk mengkoneksikan si routernya saya menggunakan static routing yang dilakukan secara manual dengan menggunakan CLI si routernya ini. Di sini teman-teman bisa lihat mulai dari network 192, 168, 2.0 ke serial 2. Serial 2 yang di sini yang digabungkan dengan serial inputan dari si routernya ini. Ini adalah jaringan 2, kemudian dia dihubungkan lagi ke jaringan 4, 5, 6, yang dimana 4, 5, 6 ini adalah jaringan CPC-nya 4, kemudian 5, 6, yang dihubungkan lagi ke jaringan yang 7 itu selanjutnya. Jadi untuk topologinya itu dia menghubungkan dari jaringan routernya, dua jaringan ini yang berbeda tentunya, dan juga dia menghubungkan ke jaringan si komputernya ini, tiap perangkatnya.
gateway dari komputernya agar lebih memudahkan. Jadi memang benar dari teori tadi yang dimana si administrator atau admin dari sebuah Labcom itu menghubungkan secara statik dengan menggunakan cara manual, yaitu memasukkan secara manual IP dan juga serial inputan dari si routernya itu. Kemudian akan kita lakukan testing atau penetrasi, yang dimana di sini saya menggunakan simple PDU. Kita akan buka simple PDU-nya, dan kemudian kita lakukan penetrasi antar jaringan PC0 ke PC1. Bisa dilihat di sini untuk PDU-nya dia successful, kemudian kita lanjut ke PC1 ke PC2, successful juga, kemudian kita lanjut ke PC3 dan juga PC4, successful juga, dilanjutkan dengan PC5 ke PC6, successful juga, dan juga PC5 ke laptop, successful juga. Di sini kita bisa coba juga untuk switch 1 ke switch 4, yaitu laptop atau wireless, ini successful juga, dan juga PC1 ke laptop atau juga si jaringan gateway dari 192.168.6.0 ini successful juga. Bisa dilihat penetrasinya successful, yang mengartikan bahwa si jaringan yang dikelola oleh router ini berada dalam satu jaringan sama, walaupun dia menggunakan router atau penghubung yang berbeda. Intinya adalah administrator harus jeli untuk melihat si static routingnya itu untuk menghubungkan router 1 dengan router 2 secara manual menggunakan static routing seperti ini. Untuk router 2 static routingnya seperti ini. Ya, ada serial 3 dikarenakan dia mempunyai dua sambungan. Untuk router 1 dia mempunyai satu sambungan saja, sedangkan ini dua sambungan. Di sini ada serial 2 dan juga di sini ada serial 3. Untuk contoh dari pengaplikasian static routing itu, dia menggunakan ini, yaitu IP route. IP route kita ketik si jaringan yang ingin disambungkan, misalnya ini 8.0. Kemudian kita ketik netmax-nya, kita ketik netmax. Selanjutnya kita tambahkan ke serial berapa atau ke port berapa yang ingin disambung. Contohnya saya ingin menyambungkan ke port SE3 atau serial 3. Sudah begini. Kemudian akan kita lihat hasilnya di static routingnya. Ini sudah sambung ke si serial 3 tadi. Itu caranya. Kemudian kita lanjut ke tabel konfigurasinya. Ini adalah tabel konfigurasi dari jaringan yang dibangun tadi. Bisa kita lihat router 1, router 2, router 3, router 4. Dia memiliki jaringan yang berbeda antar router. Seperti di sini memiliki router jaringan 192.168.1.0, di sini 2.0, di sini 7.0. Mengapa tidak menggunakan 3.0? Karena jaringan dari 3.0 itu sudah dipakai dari switch ke perangkat itu sendiri yang berada di router 1. Ini adalah topologi jaringannya dan default gateway-nya bisa teman-teman lihat. Jadi seperti itulah demo project saya, yang dimana untuk penetrasi atau testingnya itu bisa teman-teman lihat di sini successful semua. Tiap perangkat pada tiap router terhubung satu sama lain dalam jangkauan satu koneksi. Ini adalah contoh testing connection yang saya buat. Bisa dilihat seperti tadi kita menggunakan PDU list dan juga di sini menggunakan mengetes connection wirelessnya dari laptop ke laptop. Bisa dilihat berhasil terkirim pingnya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang demo project yang saya lakukan, yaitu rute to rute configuration dan penambahan jaringan wireless pada rute tersebut. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton. Saya harap besar untuk penjelasan yang lebih lanjut. Jikalau ada penjelasan saya yang kurang, dan juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam menjelaskan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.